Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga pada kesempatan ini saya dapat membuat video terkait dengan PDD UKTPT pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2021. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aini Muhassana SPD MPD. Saya adalah dosen tetap di Program Studi Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. NIDN saya adalah 0408 079001. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan terkait salah satu mata kuliah yang saya akan ampu, yaitu mata kuliah Matematika Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan atau menceritakan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika Dasar. Mata kuliah Matematika Dasar adalah mata kuliah wajib di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, khususnya untuk mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi. Deskripsi mata kuliah Matematika Dasar ini merupakan suatu mata kuliah yang wajib memberikan kemampuan kepada mahasiswa sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar matematika dan dapat menerapkan dalam bidang keilmuannya masing-masing. Jadi intinya bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar matematika untuk dapat diterapkan di bidang ilmunya masing-masing. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu sendiri adalah mahasiswa mampu mempelajari dan menjelaskan dan mencari himpunan, operasi himpunan, deret, sistem bilangan real, fungsi, limit, turunan dan metrik, serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mata kuliah Matematika Dasar ini mempunyai beberapa materi atau submateri yang harus disampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah terkait himpunan, yang kedua deret, ketiga sistem bilangan real, keempat adalah fungsi, kelima limit dan kekontinuan, keenam turunan dan aplikasinya, dan yang terakhir adalah metrik. Sedangkan buku referensinya, saya tidak mematok buku apa saja, tapi segala macam buku ataupun modul ataupun jurnal yang berkaitan dengan materi Matematika Dasar bisa digunakan oleh mahasiswa saya. Pada mata kuliah Matematika Dasar ini, saya akan menjelaskan teknik yang dipakai pada mata kuliah ini. Teknik yang digunakan adalah teknik DIA. DIA itu adalah delivery, interaction, dan assessment. Saya akan menjelaskan satu persatu dari teknik tersebut. Yang pertama adalah delivery, yaitu dalam sistem pembelajarannya. Karena di tahun 2020 awal, tepatnya bulan Maret, sudah terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembelajaran atau perkuliahan dilakukan secara daring. Di sini, selama ini kita sudah melaksanakan perkuliahan secara daring selama 3 semester. Media yang digunakan dalam perkuliahan daring pun berbeda. Di sini saya menggunakan media WhatsApp Group karena dianggap oleh saya dan juga mahasiswa saya sendiri itu mudah untuk melakukan interaksi ataupun diskusi melalui WhatsApp Group. Yang kedua, Zoom atau Gimet, yaitu satu media yang kami gunakan untuk dapat bertatap muka secara virtual. Yang ketiga adalah video pembelajaran, yaitu penyampaian materi yang dijelaskan melalui video pembelajaran. Yang keempat adalah SIAKAT, Sistem Informasi Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, yang digunakan untuk UTS dan UAS. Selain itu, strategi pembelajaran yang saya gunakan dalam kuliah daring pada mata kuliah Matematika Dasar adalah 2, yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus saya menggunakan media Zoom atau Gimet untuk melakukan tatap muka secara langsung untuk penyampaian materi, diskusi, dan juga presentasi. Sedangkan untuk strategi yang kedua, yaitu asinkronus, saya
Dalam penyampaian materi, baik dalam bentuk PPT, bentuk e-book, dan lain-lainnya, saya menggunakan media WhatsApp untuk disampaikan kepada mahasiswa. Yang kedua, untuk diskusi itu sendiri, saya juga menggunakan WhatsApp group agar lebih mudah penyampaian atau interaktif antara mahasiswa dan dosen. Yang ketiga, ada video pembelajaran. Saya gunakan media YouTube untuk menguploadkan video pembelajaran terkait dengan materi yang saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah tugas ataupun kuis. Saya gunakan media Google Drive dan Siakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknik yang kedua, yaitu interaction. Dalam hal ini adalah metode pembelajaran yang saya pakai pada mata kuliah matematika dasar. Di sini metode yang saya pakai yang pertama adalah metode ceramah. Kenapa saya menggunakan metode ceramah? Karena memang materi terkait dengan matematika dasar itu butuh penjelasan di awal terkait dengan konsep matematika itu sendiri. Metode ceramah ini juga saya lakukan dalam dua strategi, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus sendiri, saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi lewat Zoom atau Gimet. Sedangkan asinkronusnya, saya akan membuat video pembelajaran terkait penjelasan materi terkait mata kuliah matematika dasar yang nantinya akan saya uploadkan di YouTube sehingga mahasiswa akan bisa mengulang materi yang sudah saya buat itu. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode diskusi dan presentasi. Di sini, diskusi yang saya lakukan juga saya lakukan dengan strategi sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus sendiri, biasanya saya lakukan pada saat saya melakukan perkuliahan menggunakan Zoom atau Gimet, di mana saya akan memberikan suatu problem solving ataupun soal untuk didiskusikan oleh mahasiswa pada saat kuliah dengan Zoom atau Gimet. Sedangkan asinkronus sendiri, itu saya lakukan dengan melalui media WA Group, di mana akan terjadi suatu tanya jawab ataupun presentasi terkait hasil dari mereka mengerjakan soal yang saya berikan, seperti itu. Untuk presentasi sendiri biasanya saya juga gunakan pada mata kuliah saya, baik presentasi menggunakan Zoom atau Gimet maupun menggunakan WhatsApp menggunakan voice note. Sedangkan yang terakhir, metode yang saya gunakan itu adalah problem based learning. Sebenarnya metode diskusi dan presentasi itu sudah termasuk dalam metode problem based learning, di mana mahasiswa diberikan suatu permasalahan atau suatu problem untuk didiskusikan dan dicari suatu solusi yang nantinya akan dicarikan solusinya dan dipresentasikan di depan teman-temannya mahasiswa yang lain, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik yang ketiga, yaitu assessment atau penilaian terhadap mata kuliah matematika dasar. Penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini sudah saya sampaikan di awal perkuliahan di pertemuan pertama dalam bentuk kontrak kuliah, sehingga mahasiswa mengetahui komponen-komponen apa saja yang menentukan penilaian pada mata kuliah ini, sehingga mahasiswa bisa membuat suatu strategi untuk dapat mendapatkan nilai terbaik pada mata kuliah ini. Teknik penilaian mata kuliah mata dasar ini terdiri dari dua nilai. Yang pertama itu adalah nilai evaluasi belajar yang terdiri dari 4 komponen. Pertama, UTS. Kedua, UAS. Ketiga, kuis. Dan yang terakhir adalah tugas. Sedangkan komponen nilai yang kedua itu adalah nilai proses, di mana nilai proses itu terdiri dari 2 penilaian. Yang pertama adalah kehadiran dan yang kedua adalah tanggapan atau keaktifan mahasiswa selama perkuliahan daring. Untuk komponen dan presentasi untuk kedua komponen penilaian tersebut dapat dilihat di tabel berikut ini. Selanjutnya, dari tabel itu sendiri kita dapat menentukan nilai akhir atau NA itu sama dengan dari 0,8 kali dari NEB. NEB adalah nilai evaluasi belajar ditambah dengan 0,2 kali dengan NPS. NPS itu adalah nilai proses, sehingga akan diperoleh nilai akhir dalam mata kuliah matematika dasar tersebut. Baik,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel atau rubrik penilaian keaktifan yang saya gunakan pada penilaian proses. Jadi bisa dilihat di samping kanan ini adalah rubrik penilaian keaktifan yang terdiri dari 6 aspek yang dinilai, di mana bertanya pada dosen, menjawab pertanyaan, keaktifan dalam perkuliahan daring, kerjasama dalam hal diskusi dan pengerjaan tugas kelompok, tanggung jawab terkait dengan tugas dan pengumpulan tugas, dan yang terakhir adalah kedisiplinan, yaitu terkait dengan kehadiran pada saat kuliah dan pengumpulan tugas. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan indikator penilaian yang harus mahasiswa capai selama mengikuti mata kuliah matematika dasar. Terdapat 8 indikator yang harus mahasiswa capai yang ada pada tabel berikut ini. Yang pertama, menjelaskan konsep dan operasi himpunan. Kedua, menjelaskan dan menerapkan konsep deret dan menghitung deret aritmatika dan geometri. Yang ketiga, menjelaskan konsep sistem bilangan real dan menghitung perdiksamaan bilangan real. Keempat, menjelaskan dan menerapkan konsep fungsi. Kelima, menjelaskan dan menentukan SPLDV. Keenam, menjelaskan dan menentukan limit fungsi. Ketujuh, menjelaskan dan menerapkan konsep turunan. Dan yang terakhir, menjelaskan dan menerapkan konsep matrik. Itu adalah indikator penilaian yang harus dicapai pada mata kuliah matematika dasar. Baiklah, akan saya sajikan contoh pembelajaran atau perkuliahan daring melalui Zoom meeting pada mata kuliah matematika dasar yang mempunyai bobot 2 SKS. Untuk submateri yang akan saya sampaikan adalah materi SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Berikut saya sajikan cuplikan perkuliahan daring pada mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi mahasiswa semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Di sini ada yang belum masuk nih di ruang Zoom? Apa sudah semua? Ada yang absen atau gimana? Sudah semua. Sudah semua. Jadi sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan untuk kalian berdoa mulai. Selesai. Baik, hari ini di pertemuan ke-6 kita akan masuk ke materi yang baru ya, materi baru. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan sistem persamaan. Kemarin sudah membahas terkait persamaan linear ya, satu variabel, dan juga membahas terkait dengan bagaimana cara menggambar fungsi. Ya. Sudah paham ya semua? Ada pertanyaan tidak untuk materi sebelumnya di pertemuan kemarin terkait itu tadi? Belum ada. Belum paham ya? Oke. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan SPLDV, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Tadi saya share screen dulu. Gimana? Saya sudah share screen, sudah bisa dilihat PowerPoint saya? Sudah terlihat. Oke, di sini hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6, yaitu terkait dengan materi sistem persamaan linear 2 variabel dengan sub CPMK atau capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini. Untuk mata kuliah ini pada materi SPLDV itu mahasiswa kalian semua itu harus mampu memahami dan menghitung himpunan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik, eliminasi, dan substitusi. Jadi nanti output dari pertemuan ini diharapkan kalian mahasiswa semua itu bisa mencari himpunan penyelesaian menggunakan metode grafik, eliminasi, dan substitusi. Baik. Sebelum masuk ke materi, saya akan melempar suatu permasalahan atau problem solving ya, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini jika umur Sani 7 tahun,
lebih tua daripada umur Ari, sedangkan jumlah umur mereka adalah 45 tahun, berapakah umur mereka masing-masing? Di sini ada yang bisa mencari umur Sani dan umur Ari? Permasalahan ini nanti akan kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode grafik atau metode eliminasi dan substitusi pada materi SPLDV ini. Kita masuk terlebih dahulu ke persamaan linear dua variabel. Sebelumnya, siapa yang tahu apa itu persamaan linear dua variabel? Ada nggak di sini? Kemarin, materi kemarin. Apa itu persamaan linear dua variabel? Silakan, Danika mungkin? Persamaan yang memiliki dua variabel, Bu. Persamaan yang memiliki dua variabel begitu. Ya, variabelnya bisa X, bisa Y Bisa gitu ya, X atau ya. atau lainnya gitu, Bu. Yang penting variabelnya ada dua gitu ya. Persamaan yang variabelnya ada dua. Oke. Ya, yang namanya persamaan linear dua variabel itu adalah sebuah persamaan yang pangkatnya itu satu linear. Di sini linear berarti pangkatnya satu dan mempunyai dua variabel yaitu X dan Y. Dan biasanya persamaan linear dua variabel itu mempunyai bentuk seperti ini. AX plus BY sama dengan C. Untuk ABC itu adalah bilangan real. Begitu. Sedangkan A itu harus lebih besar daripada 0 dan B juga harus lebih besar pada 0. Karena kalau sama dengan 0 nanti variabelnya akan menghilang begitu. Makanya harus lebih besar pada 0. Nah, di sini variabelnya adalah X dan Y. Nah, untuk mencari variabel itu, nilai sembarang variabel itu kita bisa dengan cara memasukkan salah satu nilai pada sembarang variabel sehingga kita akan mendapatkan nilai variabel lainnya. Misalkan nih, kita masukkan X-nya itu 1, berarti kita akan bisa mencari nilai Y-nya. Atau mungkin kita masukkan nilai Y-nya, maka kita akan dapat nilai X-nya, seperti itu, untuk mencari hasil dari persamaan linear dua variabel. Oke. Baru kita masuk ke sistem. Kalau tadi persamaan linear dua variabel, sekarang kita masuk sistem. Apa bedanya antara persamaan linear dua variabel dengan sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disebut dengan SPLDV? Ternyata kalau ada kata-kata sistem itu sebenarnya adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linear dua variabel yang disajikan seperti ini. Jadi kumpulan dua atau lebih persamaan linear dua variabel itu bisa disebut sebagai SPLDV. Jadi kalau ada persamaan linear dua variabel lebih dari satu, yaitu 2, 3, atau 4, itu bisa dikatakan sebagai SPLDV. Contohnya bentuknya seperti ini, yaitu AX plus BY sama dengan P, CX plus DY sama dengan Q. Ini kan dua persamaan linear dua variabel, tapi dijadikan satu. Nah, ini yang disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Paham ya sampai sini ya? Insya Allah. Paham, Bu. Insya Allah paham. Nah, setelah kita tahu apa itu sistem persamaan linear dua variabel, itu pastinya kan kita selalu berkaitan bagaimana kita mencari himpunan penyelesaiannya, mencari nilai X, Y-nya, variabelnya. Iya nggak? Bagaimana nih kalau kita punya SPLDV, terus untuk mencari nilai variabelnya, X, Y-nya? Caranya itu dengan 3 metode. Jadi ada 3 metode yang bisa kalian gunakan untuk mencari himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut, yaitu grafik, eliminasi, dan substitusi. Nah, yang pertama itu adalah metode grafik. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi ya. Ya, di sini ada mungkin yang mau menjelaskan apa? Biasanya Triyono. Kalau menggambar grafik biasanya nanti kita tentukan nilai X, Y-nya dulu. Misal untuk X-nya kita ganti 0, maka nanti ketemu nilai Y. Terus nanti gantian, kalau tadi sudah X, maka ganti Y. Y-nya kita ganti 0, maka ketemu nilai X. Nanti didapat 2 titik, nanti digambarkan ke dalam bidang kartesius. Ya, betul sekali Triyono ya. Seperti itu ya cara menggambar grafik fungsi. Jadi kita misalkan X-nya 0, nanti dapat Y, terus Y-nya 0, terus dapat X, terus dapat 2 titik, akhirnya nanti kita 2 titik itu kita gambarkan menjadi sebuah garis atau disebut dengan grafik fungsi tersebut. Begitu, betul sekali. Nah, ini pun sama. Untuk mencari himpunan penyelesaian SPLDV, ini kan di sini contoh ada SPLDV dua persamaan.
dua fungsi misalkan, yaitu Y sama dengan 2X min 1, Y sama dengan min X plus 5. Ini kita disuruh untuk mencari himpunan penyelesaiannya, untuk mencari nilai X sama Y-nya. Itu caranya sama seperti yang tadi disampaikan oleh Triyono. Gambar masing-masing fungsi dalam satu koordinat kartesius. Sehingga nantinya kalian akan mendapatkan sebuah titik potong seperti ini. Himpunan penyelesaian dari SPLDV ini itu adalah X-nya 2, Y-nya 3. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan metode grafik, selanjutnya metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi? Kalau dari kata eliminasi, itu adalah mengeliminasi. Jadi salah satu variabelnya dieliminasi atau dihilangkan dengan cara mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan yang ada. Jadi metode eliminasi itu intinya kita menghilangkan salah satu variabel, misalkan variabel X untuk mendapatkan Y atau sebaliknya. Sebelum dikurangkan atau ditambahkan, jadi kita menghilangkan dengan cara mengurangi atau menambahkan variabel tersebut. Tapi sebelumnya kita harus menyampaikan koefisiensi dari masing-masing variabel tersebut. Misalkan nih, persamaan satu variabel X, kita mau menghilangkan X. Yang persamaan satu X-nya X. Yang kedua 2X. Berarti persamaan satu itu harus dikalikan 2 dulu agar sama-sama 2X. Sehingga nanti bisa hilang. Itu maksudnya. Masuk ke contoh ya. Di sini ada contoh langsung saja. Karena matematika itu konsep harus ada contoh biar lebih jelas. Di sini ada dua fungsi atau disebut dengan SPLDV, yaitu 6X plus 4Y sama dengan 12, X plus Y sama dengan 2. Jadi ada dua persamaan linear, dua variabel. Disuruh mencari himpunan penyelesaiannya atau disuruh mencari nilai X dan Y-nya dengan metode eliminasi. Yaitu yang pertama, kita akan mengeliminasi variabel Y. Di sini kita akan mengeliminasi variabel Y. Karena di yang persamaan 1 4Y, maka yang persamaan kedua harus kita jadikan 4Y. Caranya gimana? Dikalikan dengan 4. Sehingga diperoleh yang atas dikalikan 1 yaitu 6X plus 4Y sama dengan 12. Yang persamaan kedua dikalikan 4 menjadi 4X plus 4Y sama dengan 8. Terus kita kurangi sehingga variabel Y hilang, tinggal 6X dikurangi 4X sama dengan 2X, terus 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Maka diperoleh X-nya adalah 2. Begitu. Itu untuk mendapatkan nilai X-nya. Selanjutnya, dengan cara eliminasi juga, kita akan mencari nilai Y-nya. Berarti variabel yang dihilangkan adalah variabel X, karena akan mendapatkan nilai Y. Karena ini 6X, ini X, berarti persamaan yang kedua, kita kalikan dengan 6. Sehingga diperoleh seperti ini, kita kurangkan, berarti 4Y dikurangi 6Y, berarti min 2Y. Terus 12 dikurangi 12, 0, sehingga diperoleh Y itu sama dengan 0. X tadi di awal X-nya adalah 2, Y-nya 0, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan SPLDV yang tadi itu adalah 2,0. Paham sampai sini? Untuk metode eliminasi? Bisa saya lanjutkan ya untuk metode berikutnya, yaitu substitusi. Metode yang terakhir. Kalau substitusi yang kalian tahu itu gimana? Kalau substitusi? Ganti ya. Jadi metode substitusi ya mengganti. Metode substitusi itu merupakan salah satu metode aljabar yang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengganti atau mengsubstitusikan. Dalam metode ini, salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang lain. Jadi kalau misalkan di SPLDV itu ada dua persamaan, jadi satu persamaan itu kalian misalkan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan bentuknya. Sehingga nanti kalau bentuk X sama dengan atau Y sama dengan, bisa kalian gunakan untuk mengganti di persamaan kedua. Jadi menggantikan variabel X itu sendiri dengan persamaan yang pertama. Itu maksud dari menggantikan. Nah, tadi kan di awal, di permasalahan awal, itu kan diketahui umur Sani itu 7 tahun lebih tua daripada umur Ari. Terus jumlah umur mereka itu 40 tahun. Berapakah umur mereka masing-masing? Nah, soal cerita ini, kalian saya bagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama itu nanti terdiri dari Triyono, Sarifah, Novita, dan Triyono, Sarifah,
Danika, dan Novita. Terus sedangkan kelompok yang kedua nanti Sofiatul dan Valiasil dan Laili Agustina. Itu kelompok 2. Nah, kelompok pertama itu mencari umur Sani dan umur Ari dengan metode substitusi, sedangkan kelompok 2 menggunakan metode eliminasi. Paham? Oke, baiklah. Mahasiswa semua sudah selesai diskusinya ya untuk problem solving atau soal yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk yang pertama mungkin presentasi ya untuk kelompok yang pertama. Siapa yang akan mewakilkan dari kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil terkait dengan metode substitusinya? Siapa? Saya, Bu. Oh, Novita Sari. Oke, silakan Mbak. Novita Sari akan mempresentasikan. Oke, silakan Mbak. Sudah terlihat? Sudah terlihat teman-temannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, siap. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan cara pengerjaannya yang menggunakan metode substitusi. Nah, kita permisalkan Sani itu menggunakan simbol X, Ari menggunakan Y. Persamaannya menjadi X dikurangi Y sama dengan 7. Itu untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua yaitu X plus Y sama dengan 43. Lalu kita membuat persamaan yang ketiga, itu X min Y sama dengan 7, menjadi X sama dengan 7 plus Y. Lalu substitusikan atau melibatkan nilai X ke dalam persamaan kedua, yaitu X plus Y sama dengan 43. Nah, nilai X-nya sudah diketahui, 7 plus Y ditambah Y sama dengan 43, lalu 7 plus 2Y sama dengan 43, 2Y sama dengan 43 dikurangi 7, 2Y dikurang 2Y sama dengan 36, lalu kita ketahui nilai Y-nya yaitu 18. Nah, untuk selanjutnya yaitu substitusikan nilai Y sama dengan 18 ke persamaan 3. X sama dengan 7 plus Y. Lalu X sama dengan 7 plus 18. X sama dengan 25. Nah, setelah kita mengetahui nilai X dan Y, berarti kita sudah mengetahui jadi umur Sani adalah 25 tahun dan umur Ari adalah 18 tahun. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali. Betul ya? Sesuai dengan metode substitusi diperoleh umur Saninya 25. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari permasalahan tadi dengan metode eliminasi. Di sini dimisalkan umur Ari yaitu X dan umur Sani Y, yaitu sama dengan X plus 7. Umur keduanya yaitu 43. Dimasukkan ke persamaan yaitu Y sama dengan X plus 7 dan X plus Y sama dengan 43. Untuk menentukan nilai X, eliminasikan kedua persamaan dengan mengeliminasi variabel Y. X plus Y sama dengan 43. Yang persamaan kedua, X plus Y sama dengan 7. Oke, bagus sekali Mbak Sofia. Ternyata dengan menggunakan metode yang berbeda, di awal kelompok 1 tadi menggunakan metode substitusi, dan yang kedua tadi Mbak Sofi menggunakan metode eliminasi. Ternyata hasilnya sama, yaitu 25 tahun dan 18 tahun. Jadi intinya di SPLDV ini untuk mencari himpunan penyelesaian dari SPLDV itu sendiri, itu bisa menggunakan metode grafik ataupun substitusi ataupun eliminasi. Pasti hasilnya akan sama. Jadi nanti kalian bisa menggunakan ketiga metode tersebut, mana nih yang paling kalian kuasai atau paling kalian sukai, begitu. Paham? Oke. Sebelum kita sudahi kuliah hari ini, saya akan memberikan tes formatif ya. Tes formatif pada kalian. Oke. Jadi nanti saya ingin melihat sejauh mana sih sebenarnya pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Jadi kita simpulkan bersama bahwa SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, itu adalah suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih persamaan linear dua variabel yang bisa dicari himpunan penyelesaiannya menggunakan 3 metode, yaitu grafik, substitusi, ataupun eliminasi. Begitu. Untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.